Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu sudah kita selesaikan bab pertama. Hari ini kita akan bahas bab kedua. Mudah-mudahan minggu lalu yang tidak ada mengerjakan apa-apa, mudahan minggu ini nanti semester atau bab yang kedua ini sudah ada nilai yang didapat. Tujuan pembelajaran pada sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, kita belajar bisa menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi, berperilaku santun dalam berdemokrasi, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi, dan menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi. Kita lihat dulu kitab. Tentu kalian sudah pernah dengar apa yang dimaksud dengan demokrasi. Istilah ini merupakan kata yang sudah tidak asing di telinga kita, dari kata demos dan kratos. Kita lihat dulu istilah demokrasi. Demokrasi pada awalnya berasal dari wilayah Yunani di abad ke-5 sebelum Masehi. Wilayah tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang disebut demokrasi modern. Istilah ini berkembang seiring berjalannya waktu bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos yang berarti masyarakat atau rakyat, dan kratos yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama RI yang menyebutkan bahwa demokrasi ini merupakan sebuah pergeseran dan pergantian kedaulatan. Pergantian kedaulatan dari kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Demokrasi sangat dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi juga dinyatakan dengan berbagai pengertian oleh beberapa tokoh. Nah, di sini digambarkan bahwa dari beberapa pendapat dari menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Nah, negara demokrasi sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas yang namanya sebuah negara. Nah, salah satu prinsip demokrasi adalah prinsip yang kita kenal dengan prinsip trias politika, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan negara yang bersifat sangat lepas atau independen dan berada dalam kedudukan yang sejajar satu sama lain. Nah, berdasarkan berbagai sumber uraian ini dapat disimpulkan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi senantiasa mengingatkan kepentingan dan keinginan dari rakyatnya. Nah, rakyat merupakan pemegang kekuasaan terpenting, penentu keputusan, dan pengontrol terhadap pelaksananya. Karena itu, setiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat dan sedapat mungkin memenuhi keinginan rakyat. Nah, ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah pertama,
Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Artinya, dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah itu harus menyesuaikan apa keinginan dari rakyatnya. Kemudian, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. 3. Adanya mekanisme tanggung jawab dari yang namanya sebuah pemerintahan. Nah, kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu demokrasi dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Pertama, ada yang disebut dengan kekuasaan. Pemerintah yang demokrasi erat kaitannya dengan namanya pelaksanaan kekuasaan. Negara harus menghormati hak warga negaranya dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Kedua, keadilan. Adanya perilaku yang sama di depan hukum bagi semua warga negara. Kriteria ketiga, ada kesejahteraan. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Kriteria keempat adalah peradaban. Adanya kesempatan pengembangan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berkarya atau berinovasi. Kriteria kelima, ada afeksi, adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Para wakil rakyatnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat di parlemen. Kemudian ada kriteria keamanan, adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan mereka. Nah, kriteria terakhir adalah keamanan, adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan mengembangkan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini kriteria menentukan bagaimana situasi dari sebuah yang namanya demokrasi. Nah, sekarang amatilah gambar berikut. Buatlah 5 pertanyaan mengenai gambar di atas berkaitan dengan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Jawaban silakan kamu kirim lewat WhatsApp. Buat 5 pertanyaan. Tidak harus ini yang Ibu minta hanya pertanyaan saja lewat gambar, tidak diminta jawabannya. Demikian untuk hari ini. Ibu akhiri, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.